Selamat pagi Bapak. Pagi, ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Iya, untuk melakukan wawancara kali ini. iya, Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Wisnu Muhammad Huda, mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta, program iya, studi Magister Management. Saya di sini untuk mewawancari Bapak atas tugas dari dosen kami, iya. Bu Rina, Dr. Rina Uswatun Hasanah, SOS, MSI, MM, terkait dengan penelitian kami Bapak Hmm. tentang pengaruh penugasan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja prajurit TNI. Iya. Kami mohon waktunya Oke, lanjut. kurang lebih 10 menit Bapak. Baik. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai Kepala Subbagian Umum, bagaimana Bapak melihat keberadaan prajurit TNI yang bertugas di Jampit Mil saat ini? Ya, baik. Terima kasih, Saudara Wisnu. Ya, jadi tentang Jampit Mil ini memang kita ada penugasan dari TNI ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini di Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Penugasan ini diatur melalui MOU oleh pimpinan dari Kejaksaan Agung, Panglima TNI, dan kemudian terakhir itu ada Kepres dari Presiden tentang perbantuan TNI ke Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jadi kalau kita melihat itu, ya ini adalah tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, yang diamanatkan juga oleh pimpinan dalam hal ini Presiden. Tentu akan kita lakukan upaya harmonisasi secepatnya agar pelaksanaan tugas kejaksaan yang didukung oleh TNI ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pimpinan. Jadi kalau saya melihat ini adalah sebuah hal yang menarik sekali, walaupun sebetulnya penugasan TNI ini sudah terjadi pada masa-masa lalu, tetapi sekarang ini dikhususkan untuk di bidang kejaksaan pidana militer dan tentu dengan peraturan-peraturan yang baru yang akan selalu diharmonisasikan, itu saja. Oh baik Bapak. Kemudian sebagai Kepala Subbagian Umum yang salah satu tugasnya mengelola kepegawaian, bagaimana Bapak mengamati proses administrasi penempatan prajurit TNI di Jaksa Agung Muda bidang pidana militer? Ya, jadi ada ini karena TNI sama ASN itu peraturannya berbeda ya. Kalau di ASN kita ada PP, ada Undang-Undang 2020 nomor 2023, kemudian ada PP 53 2010 dan PP 94 2021 kalau tidak salah. Itu pengaturan ASN yang kejaksaan harus mengikut ke sana. Dan untuk TNI dia ada Undang-Undang Nomor 34 2004. Jadi memang dasar regulasi yang mengatur berbeda. Tetapi dengan perbedaan itu, pimpinan sudah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan. Di Kejaksaan ada Perja Nomor 22 tahun 2022 dan kembali kepada Kepres dari Pak Presiden. Jadi untuk penempatan TNI di kejaksaan ini, walaupun dia dengan berlatar belakang administrasi yang berbeda, jadi tetap bisa kita laksanakan. Tapi memang karena ada dua budaya yang berbeda, itu tingkat koordinasi memang harus ditingkatkan supaya adaptasi administrasi kepegawaian ini bisa berjalan. Keduanya berbeda, tetapi ada usaha koordinasi yang akan menjembatani itu. Oke, Bapak. Izin pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasi penempatan prajurit? Apakah sudah sesuai dengan regulasi, Bapak? Nah, kalau penempatan kan sesuai dengan Perja kita 22 tahun 2022 dari Pak Jaksa Agung, memang ada beberapa penempatan yang karena masih dalam tahap penyesuaian, kita baru 2021 ya lahir, jadi masih ada beberapa penyesuaian terutama dalam penempatan TNI di kita.
sosialisasi. Jadi yang pertama, sosialisasi perja kita di TNI ini mungkin karena baru belum terlalu dipahami, sehingga memang di awal ada beberapa hal yang tidak sesuai, tetapi makin ke sini dari 2021, 2022, 2023 itu sudah mulai saling mengerti tentang kultur yang dibawa. Ke sini sudah makin kita perbaiki. Jadi makin ada perbaikan ke depannya, Ya. Bapak. Untuk kemudian terkait urusan kepegawaian, Bapak, bagaimana proses administrasi seperti kenaikan pangkat, cuti, mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja prajurit TNI di sini? Nah, kita di sini administrasi mereka itu hanya meneruskan. Jadi kita tidak punya wewenang apapun terhadap kepegawaian atau keanggotaan TNI. Yang bertanggung jawab tetap kepada satuan masing-masing di bawah binaan Pak Panglima TNI. Jadi kita hanya bersifat meneruskan. Jadi semua masalah kenaikan pangkat, masalah masalah kepegawaian lain itu diatur oleh institusi asal. Tapi kalau cuti memang kita yang atur, berinduk kepada Kejaksaan Agung, dan itu ya sangat normatif biasa, tidak ada yang beda. Prosesnya tetap kita terima dan kita proses dengan sesuai, dan tidak ada masalah kalau untuk cuti. Tapi memang kalau selain masalah itu penggajian, ya, soal gaji juga kan tidak ditanggung oleh kita hanya ada tunjangan kinerja. Jadi untuk masalah gaji mereka kembali kepada satuan. Jadi hanya sebagian kecil masalah kepegawaian yang kita bantu. Selain itu kita hanya bersifat meneruskan. Oh, baik. Masih banyak yang di satuan TNI ternyata. Pertanyaan berikutnya, dalam tugas Bapak di urusan keperlengkapan dan rumah tangga, sejauh mana Bapak menilai kondisi fasilitas fisik dan non-fisik di Jaksa Agung Muda bidang pidana militer? Apakah sudah mendukung kinerja prajurit TNI di sini? Ya, kalau sarana prasarana pasti sudah disiapkan oleh pimpinan, oleh institusi, ya. Jadi prasarana standar perkantoran lah sudah kita siapkan. Tetapi ya kadang-kadang karena memang ada penambahan personel, sehingga ada penambahan sarana prasarana juga yang harus mengikutinya. Tapi itu berjalan alami. Jadi ketika ada perubahan jumlah personil, maka akan ada perubahan dari sarana prasarana akan mengikuti. Itu sudah normatif, itu biasa. Oh, berarti sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya. Ya, itu seperti biasa itu. Kemudian yang berikutnya, sebagai penanggung jawab kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor, bagaimana Bapak memastikan lingkungan kerja yang kondusif dapat terus terjaga? Kalau masalah kebersihan, ketertiban itu, terutama kebersihan kita didukung oleh tenaga OB, ya. Kemudian kalau untuk kenyamanan dan keamanan, kita ada dukungan dari keamanan dalam. Jadi sini kita sifatnya hanya koordinasi. Dan jadi kalau memang dibutuhkan, kita minta dukungan dari mereka. Dan pada prinsipnya mereka sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, ruang lingkup, dan mereka memiliki rencana pekerjaan yang sudah terinci dan yang mudah baku. Jadi semuanya sudah berjalan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang itu biasanya kita selesaikan dengan koordinasi secepatnya. Jadi pada dasarnya semua sudah berjalan on the track. Kalau ada miss sedikit, ya biasa, itu masalah koordinasi aja. Oh, gitu Bapak. Baik Bapak, tadi merupakan pertanyaan terakhir kami. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sangat berharga ini. Semoga pandangan Bapak bisa menjadi referensi utama dalam penyelesaian saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.